Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dari kelompok 11 yang terdiri dari Yogi Cancuria, Adi Rahman, Rumaidi Sarif Hidayat, dan Jubair Ilham. Kami akan mencoba mempresentasikan makalah mata kuliah Manajemen Strategi dengan judul Blue Ocean Strategy. Baiklah, di dalam presentasi makalah pada hari ini kami akan membahas apa itu Blue Ocean Strategy, bagaimana merumuskan Blue Ocean Strategy, bagaimana pula penerapan Blue Ocean Strategy, dan apa saja contoh-contoh dari Blue Ocean Strategy. Memenangkan persaingan berarti membuat perbedaan yang kompetitor di dalam sebuah batasan struktur dan lingkungan yang satu dengan yang lain saling bersaing dalam ruang yang sama dan terbatas. Area kompetitif battle antar pemain di ruang yang sama yang diistilahkan sebagai Red Ocean. Blue Ocean Strategy pada dasarnya merupakan sebuah siasat untuk menaklukkan pesaing melalui tawaran fitur produk yang inovatif dan selama ini diabaikan oleh pesaing. Blue Ocean Strategy memberikan alternatif agar para pemain keluar dari kompetitif battle di Red Ocean sektor dengan membuka peluang pasar baru tanpa pesaing dan menjadikan persaingan yang tidak relevan sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan dan prospek laba yang superior. Kemudian ada beberapa perbedaan antara Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Di antaranya, yang pertama, Red Ocean Strategy bersaing dalam ruang pasar yang sudah ada, sedangkan di dalam Blue Ocean Strategy menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya. Kemudian tujuan adalah memenangkan kompetisi. Ini secara Red Ocean Strategy. Nah, di dalam Blue Ocean Strategy menjadikan kompetisi yang tidak relevan. Selanjutnya adalah mengeksploitasikan permintaan yang telah ada. Ini secara Red Ocean Strategy. Menciptakan dan menangkapkan peluang baru. Ini secara Blue Ocean Strategy. Kemudian trade off nilai dan biaya secara Red Ocean Strategy. Sedangkan di dalam Blue Ocean Strategy adalah mendobrak pertukaran nilai dan biaya. Kemudian di dalam Ocean Strategy memadukan seluruh kegiatan sistem perusahaan dengan strategi cost leadership atau diferensiasi dan fokus. Sedangkan di dalam Blue Ocean Strategy adalah memadukan seluruh kegiatan sistem perusahaan dalam mengajarkan diferensiasi dan cost leadership secara sekaligus. Baik, selanjutnya 3 ciri strategi yang baik. Suatu strategi Blue Ocean yang efektif paling tidak memiliki 3 kualitas yang saling melengkapi, yaitu fokus, gerak menjauh atau divergensi, dan moto yang memikat. Inovasi nilai. Menciptakan Blue Ocean pada dasarnya adalah menekan biaya sambil meningkatkan nilai. Inovasi nilai memberikan penekanan setara pada nilai dan inovasi. Disebut inovasi nilai karena berfokus menjadikan kompetisi tidak relevan dengan menciptakan lompatan bagi pembeli dan perusahaan. Skema prinsip Blue Ocean Strategi adalah bagaimana pada dasarnya adalah menekan biaya sambil meningkatkan nilai. Ini dilandasi oleh perspektif bahwa nilai pembeli berasal dari utilitas atau kegunaan dan harga yang ditawarkan perusahaan kepada pembeli.
Dan karena nilai bagi perusahaan merupakan dampak dari harga pembeli dan struktur biaya, maka inovasi nilai tercapai ketika keseluruhan sistem kegiatan utilitas, harga, dan biaya perusahaan terpadu dengan tepat. Inovasi nilai memberikan penekanan setara pada nilai dan inovasi. Disebut inovasi nilai karena berfokus menjadikan kompetisi tidak relevan dengan menciptakan manfaat lain bagi pembeli dan perusahaan. Dengan demikian, kita sekaligus membuka ruang pasar yang baru dan tanpa pesaing. Kanvas strategi untuk dapat menciptakan dan menumbuhkan suatu inovasi nilai dalam bisnis, kita harus menangkap dan membandingkan dengan kompetitor di industri kita. Mengenai titik persaingan dalam industri, elemen-elemen yang belum ditawarkan dan sudah ditawarkan dalam industri, sehingga akhirnya tercipta inovasi nilai atau value innovation. Dan untuk dapat memetakan hal-hal tersebut di atas, maka digunakan kanvas strategi atau strategi kanvas, yaitu menghilangkan dan mengurangi faktor-faktor yang menjadi titik persaingan dalam industri. Nilai-nilai pembeli ditingkatkan dengan menambah dan menciptakan elemen-elemen yang belum ditawarkan industri. Selanjutnya, kerangka kerja 4 langkah. Dari hasil strategi kanvas perlu dilakukan aktivitas yang dibuat berdasarkan kerja 4 langkah. Yang pertama, faktor apa saja yang harus dihapuskan dari faktor-faktor yang telah diterima begitu saja oleh industri. Yang kedua, faktor apa saja yang harus dikurangi hingga di bawah standar industri. Yang ketiga, faktor apa saja yang harus ditingkatkan hingga di atas standar industri. Yang keempat adalah faktor apa saja yang belum pernah ditawarkan industri sehingga harus diciptakan. Dalam menuju kompetisi Blue Ocean strategi, ini ada 2 perbedaan. Untuk bidang industri dalam kompetisi Red Ocean dan penciptaan Blue Ocean. Di dalam kompetisi Red Ocean berfokus pada pesaing dalam industri. Untuk Blue Ocean, industri mencermati industri yang alternatif. Kemudian di kelompok strategis dalam kompetisi Red Ocean berfokus pada posisi kompetitif dalam kelompok strategis. Di dalam penciptaan Blue Ocean mencermati kelompok strategis dalam industri. Kelompok pembeli berfokus pada melayani kelompok pembeli secara lebih baik. Di dalam Blue Ocean strategi meredefinisikan kelompok pembeli industri. Kemudian cakupan produk atau penawaran jasa berfokus pada memaksimalkan nilai produk dan penawaran jasa dalam batasan-batasan industri. Itu di dalam kompetisi Red Ocean. Sedangkan di Blue Ocean strategi mencermati produk dan penawaran jasa pelengkap. Di dalam orientasi fungsional emosional, di kompetisi Red Ocean berfokus pada memperbaiki kinerja harga dalam orientasi fungsional emosional industrinya. Kemudian di Blue Ocean memikirkan ulang orientasi fungsional emosional industrinya. Kemudian di dalam waktu, dalam kompetisi Red Ocean berfokus pada adaptasi terhadap tren-tren eksternal yang terjadi. Di dalam penciptaan Blue Ocean berpartisipasi dalam membentuk tren-tren eksternal sepanjang waktu. Contoh-contoh penerapan Blue Ocean strategi di Indonesia, contohnya adalah salah satunya yang legendaris adalah kemenangan produk iPod dari Apple yang merebut habis pasar musik digital. Produk iPod ini sungguh inovatif dan sama sekali berbeda dengan produk-produk sebelumnya seperti Walkman atau CD music player yang dikuasai oleh Sony. Digitalisasi musik adalah fitur kunci dari iPod selain kemudahan penggunaannya juga. Contoh lain Blue Ocean strategi yang tak kalah dramatis tentu saja adalah kisah mendiang Mbah Surip dengan lagu Tak Gendongnya. Ketika arena musik di tanah air didominasi oleh musik pop yang mendayu-dayu,
Dia hadir menawarkan produk dengan fitur yang secara radikal berbeda dengan selama ini yang ada di pasaran. Sepotong lagu reggae yang jenaka dalam balutan gaya bohemian. Plus selaras tagline yang amat brilian, I love you full. iPod dan Basurip adalah sepenggal kisah tentang bagaimana konsep Blue Ocean Strategy dibentangkan dalam kenyataan. Semua kisah ini selalu diawali dengan kejelian melihat potensi pasar yang ada selama ini diabaikan oleh kompetitor-kompetitor. Dan kemudian semua segera disertai dengan tawaran produk dengan fitur yang unik, inovatif dan berbeda atau different dengan yang selama ini ada di pasar. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok 11. Semoga ini bermanfaat dan juga terima kasih juga kami ucapkan kepada dosen-dosen pembimbing atau pengampu atau Dr. Bambang Suhada, SEMSI dan juga Dr. Afdal Masni, SEMM. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.